السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 10 tahun telah kita lalui bersama. Ini bukanlah waktu yang sebentar. Waktu 10 tahun ini dulu pernah dididikkan oleh Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an ashukka 'alayk satajiduni insyaallahu minas salihin. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ditawari seorang istri. Cuma bedanya kamu di sini aja, nggak ada yang nawari om. Akhirnya nyari-nyari sendiri sampai ke Jakarta. Hadirin yang mulia, teman-teman semua, kata-katanya Nabi Syuaib ini adalah satu kata-kata yang perlu kita renungi, karena prinsipnya Nabi Syuaib ini juga prinsipnya guru-guru kita. Ala ta'jurani thamaniya hijaj. Kamu kalau pengen nikahin anak saya harus 8 tahun di sini. Nikah itu menghasilkan anak doang. Begitu juga ngaji kan untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Pengen ilmu yang bermanfaat dulu ya tertib kamu. Kalau tertib sekarang enggak wajib. Tertib kamu 8 tahun. Makanya saya cerita tertib 8 tahun. Kalau pengen kawin sama anak saya, ya kamu harus 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran famin 'indik. Ya kalau kamu mau menyempurnakan 10 tahun, ya itu terserah kamu. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau telah memilih yang 10 tahun. Dan kamu juga dulu ketika ditawari, kamu juga milih 10 tahun. Semoga pemilihan kamu ini menjadikan kamu dapat barokah seperti Nabi Musa.
Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Syuaib ini mengatakan satu kata-kata yang perlu kita renungi. Wa ma uridu an ashqa 'alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Wahai Musa, aku bikin program untuk kamu ini, wa ma uridu an asyqa 'alaik. Saya bikin program untuk kamu ini bukan untuk menyulitkan kamu. Wa ma uridu an asyqa 'alaik, inilah prinsip guru-guru kita di dalam mendidik kita. Mungkin secara sekilas, bahkan dilihat berkali-kali juga menurut kita masih menyulitkan. Suruh takhasus, suruh ngaji, suruh dakwah, suruh ngajar, suruh wiritan, suruh istighosah, sudah gitu masih dimarahi lagi, masih dicaci lagi. Maka kadang-kadang di dalam hati seorang murid yang durhaka ini mengatakan, guruku kurang kerjaan. Dia hanya menginginkan untuk menyulitkan kita. Dia hanya golek mareman tok. Kayaknya sing liyane akhirnya sing diplokoto santri nih. Maka ketahuilah wahai teman-teman semua, itu pemikiran yang salah. Wa ma uridu an asyqa 'alaik. Nabi Syuaib ini, dan inilah yang ditiru guru-guru kita, mereka sama sekali tidak ingin menyusahkan kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, beliau memesani Nabi Musa, menawarkan kepada Nabi Musa untuk berdiam di rumahnya selama sekian tahun lamanya. Maka tahun berganti tahun, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tak terasa tiba-tiba Nabi Musa, falamma qada Musal ajal, ternyata selesai juga. Begitu juga kenangan santri baru masih belum hilang dari ingatan kita. Ketika kamu masih meneteskan air mata kangen dengan orang tua, ketika kamu masih menangis karena diganggu oleh temannya, masih belum ingat dari ingatan kita. Masih kecil-kecil lari-lari ke sana kemari, persis orang Arab itu. Ya, parah mereka dikit lah. Hadirin yang mulia, tahu-tahu sudah kelas 1. Tahu-tahu sudah kelas 2. Tahu-tahu sudah daurah 2. Dan tahu-tahu sudah tahassus 2. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebentar lagi akan datang masa seperti masa yang dialami oleh Nabi Musa, yaitu harus berpisah dengan gurunya. Datang satu masa kamu akan mengalami kehidupan yang tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kamu tinggal dengan teman-teman orang yang mencintai kamu. Sebelumnya kamu bertempat tinggal di tempat yang penuh dengan suasana agama. Kamu bertempat tinggal di dalam suasana semangat untuk memperjuangkan agama. Dan semangat yang begitu sempurna disempurnakan lagi dengan kehadiran seorang guru yang selalu menasihati kita. Walaupun kadang-kadang nasihatnya menyakitkan, walaupun kadang-kadang nasihatnya kurang mengenakkan, tetapi mereka sebetulnya menginginkan sebuah kebaikan. Suasana yang begitu indah. Cuman keindahan ini tidak akan bisa kita rasakan dengan sebenarnya kalau kita belum pernah meninggalkan tempat ini. Kalau kita masih di sini, perasaannya menyulitkan, perasaannya menyedihkan. Suasana yang begitu indah ini sebentar lagi akan kamu tinggalkan. Tentunya kecuali yang ditahan ya. Kamu akan masuk di dalam kehidupan yang betul-betul 100% berbeda dengan kehidupan kamu yang sekarang.
Orang-orang di sekitar kamu bukanlah orang yang mencintai kamu. Orang-orang di sekitar kamu adalah orang-orang yang selalu memperhatikan kamu tetapi tidak senang dengan keberadaan. Mereka bukanlah ahli agama. Mereka bukanlah ahli akhirat. Orang-orang di sekitarmu sebentar lagi adalah orang-orang yang cinta dengan dunia. Kita akan datang di dalam satu tempat yang tidak ada orang yang menyemangatkan kita untuk mengamalkan agama. Kita akan berpindah ke dalam satu tempat yang mana sudah tidak ada orang yang menasihati kita. Orang-orang justru mencari kita untuk menasihatinya. Pak Ustadz, saya punya masalah, bagaimana solusinya? Suatu keadaan yang sangat bertolak belakang dengan kehidupan kita ketika di pondok kita. Kalau di sini kita akan datang kepada kiai kita, Pak Yai minta nasihatnya, Pak Yai minta arahannya. Sebentar lagi kebalik. Orang-orang akan minta nasihat kepadamu dalam keadaan kamu sudah tidak ada yang menasihatinya. Satu kondisi yang mengerikan. Satu kondisi yang sangat-sangat membahayakan. Beruntunglah teman-teman kamu yang sudah meninggal dunia sebelum menghadapi zaman yang seperti akan kamu hadapi. Di tengah-tengah gurunya, di tengah-tengah ngaji bersama, tiba-tiba dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Lah kamu masih hidup di dunia. Di depan kamu telah menanti godaan-godaan dari segala arah. Di depan kamu akan menanti ujian-ujian dari berbagai macam. Ubtulina bisyiddah wa butulina birraha. Kita akan mengalami ujian-ujian yang menyakitkan. Kita akan mengalami tantangan-tantangan yang memberatkan. Dan kita juga akan mengalami ujian-ujian yang melenakan. Bukan menyenangkan, melenakan. Tengah-tengah keluar 1 tahun, tiba-tiba ada orang, Pak Ustadz, saya ini terkesan melihat bayan Ustadz ini. Hatiku langsung terharu, pengen menangis. Bagaimana kalau kawin dengan anak saya? Ini adalah ujian yang melenakan. Di tengah-tengah kita memperjuangkan agama di rumah kita, tiba-tiba ada orang membawa harta menawarkan kepada kita. Ujian yang melenakan, ujian yang membuat air matanya Sayyidina Umar menetes deras karenanya, yaitu ujian harta dan dunia. Apakah Anda semua sudah siap menghadapi? Mau siap nggak siap, ya kamu harus menghadapi. Tidak ada pilihan bagi kamu kecuali menghadapinya. Maka orang yang menghadapi ujian seperti ini hanya terbagi menjadi 2. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Setelah kamu terjun di dalam kehidupan dunia, maka pilihanmu hanya 2, sukses masuk surga, gagal ke neraka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih di dalam dunia pesantren belum tampak. Kita masih kelihatan berjubah semua, berpeci semuanya. Tapi nanti ketika kamu sudah sampai kehidupan dunia yang sebenarnya, kamu baru tahu. Ketika apa syairnya lupa saya. Ketika debu telah hilang, maka jelas apakah kamu itu himar atau kuda. Ketika kamu telah keluar dari pesantren, maka akan tampak sebetulnya kamu itu dulu mondoknya itu bagaimana. Teman-teman yang semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai setelah kamu meninggalkan pesantren ini kamu menjadi orang-orang yang gagal. Insyaallah. Bagaimana caranya? Supaya kita ini tidak menjadi orang gagal itu bagaimana caranya? Suatu ketika ada seorang sahabat, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uridu safara. Fa'ausini, wahai Rasulullah,
Sesungguhnya aku ini mau boyong. Kalau bahasa kamu begitu. Ini uridu safara, saya akan mengadakan satu perjalanan. Namanya perjalanan itu pasti kamu akan terpisah dengan guru kamu. Fa'us ini, maka berilah wasiat kepadaku supaya aku bisa selamat dunianya, akhiratnya, dan tidak ada masalah dalam kehidupanku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kurang lebihnya begitu juga dalam hadis yang lain beliau mengatakan ittaqillah haitsuma kunta. Wahai sahabatku, takwalah kamu dimanapun kamu berada. Jadi kalau kamu itu merubah ketakwaan kamu, ketakwaan pesantren dengan di rumah kamu bedakan, alamat celaka. Kalau kamu pengen sukses ya takwa. Takwa itu bagaimana toh? Secara dohir ya amalan pesantren kamu nih ya takwa. Ngajinya jangan ditinggalkan, wiridnya jangan ditinggalkan, dakwahnya jangan ditinggalkan, akhlaknya jangan ditinggalkan. Insyaallah. Kalau 4 perkara ini ada yang kamu kurangi 1, maka bahaya akan datang kepadamu. Kamu di rumah gak membuat pengajian. Kamu di rumah sibuk mencari dunia, mau bangun warung, mau jualan baju, mau apakah nggak boleh Pak? Boleh, nggak ada yang melarang. Cuman kalau 4 amal yang mewujudkan takwa ini tidak kamu wujudkan dalam kehidupan kamu, sia-sia kamu duduk di sini. Loh Pak, saya ini kan sudah lama, 8 tahun. Masa orang seperti saya ini cuman meninggalkan 4 amal itu saya jadi celaka? Iya, jadi celaka. Sudah banyak orang yang lulus dari Al-Fatah. Tapi juga banyak juga yang sudah meninggalkan amalnya. Na'udzubillah sampai sudah meninggalkan sholat kan. Daurah 2. Jadi hal seperti ini juga bisa akan mengenai orang-orang seperti kita juga. Kenapa bisa terjadi? Karena amalan takwa ditinggalkan. Maka amalan takwa ini bagaimana? Jangan sampai kita tinggalkan. Insya Allah kamu renungi betul ini. Jubah kamu jangan kamu tinggalkan, dakwah kamu jangan kamu tinggalkan. Ini pesannya Kiai ini. Kalau dakwah itu kalau sudah kamu tinggalkan, ngaji kamu tinggalkan, ya berarti kamu tuh kembali seperti orang awam lagi, persis kayak orang nggak pernah sholat, nggak ada bedanya. Kemudian yang kedua, supaya kita ini bisa selamat adalah kalau kamu itu menjaga robitoh kamu dengan guru-guru kamu. Cintamu pada gurumu itulah tali yang akan menyelamatkanmu dari jeratan-jeratan syaitan. Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan uhibbus salihin wa lastu minhumu la'alli analu minhumus syafa'ah. Aku mencintai orang-orang yang soleh walaupun aku tidak termasuk dari mereka. La'alli analu minhumus syafa'ah. Aku berharap dengan cintaku kepada mereka aku mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari mereka. Wa abghadu man tijaratuhul ma'asi wa in kuntu sawa'an fil bid'ah. Dan aku membenci orang-orang yang bermaksiat walaupun sebetulnya aku dengan mereka sama-sama ahli maksiatnya. Jadi kita ini kan kalau mau mengandalkan pinter kamu, pinter kita ini nggak bisa kita andalkan. Kalau mengandalkan ketampanan kamu ya sorry saja, pas-pasan. Kalau kita ini mau mengandalkan uang duitmu piro. Kalau kita ini mau apa yang kita andalkan? Kita andalkan hanya satu saja. Uhibbus sholihin. Cinta kita kepada orang soleh inilah yang akan kita andalkan untuk menghadapi perjuangan ini. Karena segala perjuangan tanpa adanya kecintaan itu hanyalah suatu permainan yang tidak bermanfaat untuk dunia akhirat. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan orang itu walaupun ahli sholat, walaupun ahli zikir kurang lebihnya lah, nggak ada cinta, nggak ada guna. Karena kalau kamu tuh mengamalkan sesuatu tanpa disertai dengan cinta kepada orang-orang yang melakukan amal itu,
Suatu saat pasti akan timbul kebosanan dalam hati. Ketika bosan datang, maka amal ditinggalkan. Bendino kok salat ya kesel Pak. Wis tak lerene salate. Mending golek dhuwit. Ngurus pesantren kesel. Aku ning pondok ben ditahan suwe-suwe, saiki tak lerene kitabku tak tutup, nek perlu tak dol, nek perlu tak bong kabeh. Ben sisan dadi wong awame nyabut ndak ngaji-ngaji bareng. Ketika cinta tidak ada dalam hati kita, maka akhirnya kita ada keinginan untuk meninggalkannya. Maka teman-teman semua, bagaimana robitoh kamu itu kamu kuatkan betul kepada guru-guru kamu supaya kamu itu manfaat. Insyaallah. Sering saya ceritakan urusan robitoh ini, nggak tahu sudah berapa ribu kali. Kenapa sering saya ceritakan? Karena banyak yang melupakan. Karena banyak yang melupakan. Kita ini harus punya guru yang harus kita yakini, yang harus kita ikuti. Dan guru itu cukup satu. Kalau teman mudzakarah itu boleh kamu ke Pakistan, boleh kamu ke India, boleh kamu ke Afrika, boleh kamu ke Yaman, terserah. Tapi kalau guru cukup satu. Kecuali orang-orang yang memang oleh gurumu kamu suruh mengangkat guru. Siapa mereka? Ya Nizamuddin oleh kiai suruh mengangkat guru dakwah. Kalau guru ngaji enggak, guru dakwah. Nah, kamu juga begitu. Kalau di dalam hidupmu kamu itu sudah melihat orang bayannya bagus, langsung terpesona. Saya pengen ngaji sama dia aja lah. Nah, itu guru saya itu kayaknya bayannya kurang mantep, kurang terasa. Gak apa-apa kan? Melo sapa terserah, tapi kowe engko ya aja mlebu surga ngaku santri Al-Fatah. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Orang tuh punya guru itu penting. Walaupun kita ini adalah kotoran, tetapi kalau kotoran itu nempel di rodanya mobil mahal, ya akan masuk garasi yang mahal. Kita ini kotoran, sebagaimana saya ceritakan kemarin, itu kotoran. Kita ini kotoran, betul nggak ada bagusnya blas. Kebagusan-kebagusan di dalam diri kita ini hanyalah hiasan-hiasan belaka. Hiasan, tai di kayak gambar. Ini didelok kau adon, masya Allah, hafid hadis, kubro, dicekel tai bano. Nah kamu itu, ya kita ini seperti ini. Ya kayaknya tuh hafid kubro, tapi HP-nya nggak sembuh-sembuh. Katanya ya ahli agama, tapi ya sholatnya keri terus. Yang ini berarti tai itu nggak dewi. Yes gak popo, ada tai gak popo. Tai tapi nemplek karo mobil api. Nah syaratnya nemplek kan, syaratnya kamu harus nempel. Nah kalau kamu nggak nempel ya akhirnya kecantol yang dalan ya hilang tuh kan. Maka tempelkanlah dirimu dengan cara robitoh kepada guru-gurumu. Insyaallah minimalnya robitoh, ya kita ini harus kirim Fatihah kepada mereka. Kirim Fatihah habis sholat, doakan untuk mereka. Penting ini. Sebagai rasa syukurmu mondok di sini adalah kamu mendoakan orang-orang yang telah berjasa kepadamu. Siapa orang yang berjasa di sini? Ya siapa aja. Tim absen. Soal tim absen doakan Pak. Saya mau doakan biar cepat mati coba. Kalau mereka tidak ada, kamu nggak pernah dapat usul fikih min tambah itu nggak bakal entuk Kang. Kamu bisa pahamin aja gara-gara ada tim absen itu. Masa iya? Nyatanya ketika tim absen nggak ada, kamu juga nggak ada gitu loh. Kan berarti tim absen itu orang yang sangat-sangat berjasa dalam kehidupan kita, ya nggak? Maka tim absen didoakan. Orang-orang yang masakkan kita hari-hari, orang-orang khidmatan itu, mereka sudah menyiapkan bakul, sudah menyiapkan nasi, ya kan? Sudah disiapkan begitu, kamu masih tidak terima. Ini anak khidmatan itu kurang sempurna pelayanannya dengan saya. Mending saya dilayani Pak Trimin saja. Masya Allah, kita ini betul-betul makhluk yang sangat buruk. Yang memasakkan kita ini loh para wali. Yang memasakkan kita ini ahli-ahli ayat khirzi. Tapi kamu tidak mau menghargai masakan mereka, kamu lebih menghargai orang-orang yang tidak tahu agama. Makanya sebagai tobat kita, kamu doakan yang telah memasakkan kamu itu. Kamu doakan juga anak-anak didik kamu.
Karena dengan sebab mereka lah akhirnya ilmu kamu ada manfaatnya. Coba kalau mereka itu nggak ada, mau kamu praktekkan ilmumu di mana? Dan yang terpenting adalah mendoakan orang-orang yang telah mendidik kita, mendoakan orang-orang yang telah mendoakan kita. Guru-gurumu itu sepertinya mengerikan kepada kamu sebetulnya. Mereka penuh dengan tangisan di malam hari untuk nangisi anak-anak takhasusnya ini. Gak kerasa kan? Oh, hatimu tanahnya perlu didandani. Maka bagaimana robitohnya dikuatkan, takwanya dikuatkan, terus dijaga dua perkara ini. Sunnah Nabi diwujudkan, robitohnya diwujudkan sampai malaikat Israel menjemput kita. Kedatangan malaikat Israel ini bagi orang iman adalah satu kegembiraan. Kenapa? Karena kalau kamu itu belum datang malaikat Israel, kamu akan terpencar di mana-mana. Ada yang di Malang, ada yang di Palu. Nanti di Palu sudah sibuk sendiri, di Malang sudah sibuk sendiri. Nanti di Masamba sibuk sendiri, dolanan kamera terus. Nanti ada yang sibuk sendiri, apalagi ini, dengan berbagai macam profesi. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi ulama, ada yang jadi insyaallah ulama semua insyaallah. Dengan kesibukan sendiri-sendiri, akhirnya timbul kerinduan untuk berjumpa lagi. Maka cara yang paling baik untuk berjumpa lagi kapan? Ya yang dicabuti malaikat Israel atau akhirat kumpul nih kan. Syaratnya amale podo. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita dengarkan nasihatnya, itu akan bisa kita jumpai lagi di akhirat. Syaratnya satu, amale podo. Tapi kalau amalnya nggak podo, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang kita cintai di dunia nanti di akhirat berubah menjadi musuh kita. Tetapi orang-orang yang cinta mencintai karena agama, karena Allah Subhanahu wa taala, kumpul ngaji bareng, mutolaah bareng. Tahu mutolaah berapa? Enggak tahu gitu ya. Mutolaah bareng, dakwah bareng, mikir bareng, lah engko ning akhirat insyaallah iso ketemu neh. Engko ning akhirat ketemu guru-guru, ketemu Kanjeng Nabi, masyaallah. Songondi Kang? Anu Kanjeng Nabi tamatan tahsis 2. Sing gak tau ngaji gitu. Masyaallah. Nanti kita ketemu dengan Sayyidina Ibnu Abbas wisin. Sayyidina Ibnu Abbas kan ahli agama, paling alim. Lah kowe pengen golek ilmuku biyen kok. Turu-turu to lek nggih. Sepurane mawon kula niki. Kula niki dugi teng mriki nggih keranten rahmati Gusti Allah. Nek mboten nggih, mboten saged wonten jenengan. Wis gak apa-apa. Sing penting cek teko kene wis. Suatu pemandangan, suatu acara yang sangat kita nanti-nantikan. Lah acara seperti ini itu akan wujud kalau amal kamu sama dengan mereka. Nanti kamu akan ketemu dengan guru kamu, tuh Kang. Baru tak tinggal mati kok rada mbeling tuh Kang. Nggih ya yes, pripun kula nggih mboten nate ziarah susah kula jenengan sini. Tapi nggih untungnya kalau Gusti Allah itu sepuro jenengan tesih purun nulung iya ndelok rai mungsane. Suatu perbincangan yang sangat indah. Suatu perbincangan yang sangat dinanti-nantikan orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana amal kamu yang telah kamu dapatkan, wiritan-wiritan kamu, ngaji-ngaji kamu ini jangan ada satu pun yang ditinggalkan. Insyaallah. Iki tenan lho, Kang. Iki wis bar iki wis gak sing ngomongi kowe neh lho. Selama kamu masih hidup, selama masih dikasih nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kamu melupakan orang-orang yang telah mendidik kamu. Insyaallah. Al-Fatihah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم استعملنا واستعمل آباءنا وأمهاتنا وتلامذنا لخدمة دينك. اللهم استعملنا لخدمة دينك إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. اللهم استعملنا. اللهم بارك لنا. اللهم بارك لنا. اللهم بارك لنا. اللهم استعملنا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين من العلماء العاملين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وكن لنا ولا تكن علينا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا. اللهم يا رب بيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب تلامذنا ورقاب المسلمين من النار. اللهم اجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وفي المنام واليقظة ظاهرا وباطنا. اللهم اجمع بيننا وبين مشايخنا في الدنيا والآخرة وفي المنام واليقظة ظاهرا وباطنا. اللهم افد علينا من بركاتهم. اللهم افد علينا من بركاتهم. اللهم ادخل نورهم في قلوبنا. اللهم ادخل نورهم في قلوبنا. اللهم نور قلوبنا بهم. اللهم نور قلوبنا بهم. اللهم نور قلوبنا. نور أبصارنا. نور أسماعنا. نور أعضاءنا. اللهم نورنا. اللهم اجعلنا نورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.